perempuan itu heran, wih, bagaimana kalau dia bukan nabi, kalau dia bukan seorang yang berkuasa, bagaimana dia tahu saya ini? Saya tidak kenal dia tidak dia tidak kenal saya. Tapi bagaimana mungkin seseorang itu mengetahui segala-galanya? Akhirnya dia pergi ke Samaria. Dia pergi beritakan, orang kampung semua keluar dan tahu itu adalah juru selamat Mesias ini dijanjikan. Jadi menunjukkan di sini, kalau engkau menyangkalkan, Yesus untuk orang saja. Buktinya dia perempuan Samaria, dia pergi menginjil, dia pergi saksikan kebenaran, perempuan itu percaya dan diakui Yesus itu adalah Tuhan. Jadi semuanya terbantahkan apapun dalilmu. Dan tolong engkau jelaskan imanmu pakai Quran. Jangan curi Alkitab kami. Pencuri itu iblis, Pak. Harus tahu itu. Sekian. Oke, saya akan pakai 2 data ya. Karena saya dari tadi bisa satu data saja kamu Quran. Jangan pakaikan punya Alkitab. Biar percuma dong saya menguasai Bible. Ini kan kalau diskusi ini, Pak. Percuma dong saya menguasai Bible kalau gitu. Jadi masalah ketuhanan saya pakai 3 data tadi. Bahwasanya Tuhan itu Allah yang Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Saya pakai Al-Quran awalnya. Qul huwallahu ahad, Al-An'am 103, Asyura ayat 11. Kalau saya pakai Bible Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 33:20, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Perjanjian Baru, Markus 12:29, Yohanes 5:37, Matius 18:19, Matius 23:9. Sama tentang Tuhan ini. Nah sekarang Anda mengklaim Yesus Tuhan cuma pakai apa modal? Kalau Yesus bukan Tuhan, lu memang bukan Tuhan. Yesus ini ngaku hamba Tuhan. KPR 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yang kedua, nanya ke Yesus. Yesus ini hamba. Yang kedua, Yesus nabi. Sejak kapan dia jadi nabi? Sejak umur kira-kira 30. Lukas 3:23, ketika Yesus memulai pekerjaannya. Ia berumur kira-kira 30. Apa pekerjaannya? Utusan itu kan penyampai firman. Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman. Maka dia memulai pekerjaannya ketika umur 30 jadi nabi dia. Dan diakui oleh dia. Matius 13:53. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana. Markus 4 ayat 6. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Yohanes 4:44 ngaku nabi. Lukas 13:33 ngaku nabi dia. Tetapi Yesus mengatakan, hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibun-bun. Dan dia nabi dibenarkan oleh masyarakat. Matius 21 ayat 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Dari Galilea. Yohanes 6:14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia adalah benar-benar nabi. Lukas 24 ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Yohanes 4 ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lukas 7:16, nabi. Yang terakhir, selain nabi apa? Utusan untuk Sriwil. Ya, pemimpin untuk Sriwil. Dan engkau Bethlehem, tanah Yahuda, engkau sekali-kali bukan hanya terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yahuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Sriwil, yaitu Yesus. Matius 2 ayat 6. KPR 13:23, dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Sriwil, yaitu Yesus. Ya, diutus untuk Sriwil, Matius 15:24. Bahkan dia berdoa hanya untuk Sriwil, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 ayat 9. Karena berdoa untuk Sriwil, diutus untuk Sriwil, maka yang dihakimi hanya 12 suku Sriwil. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali
Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Sriwil. Karena memang diutus untuk Sriwil. Nah sekarang kalau saya mengikuti Yesus, iman saya gak jelas dong, seperti Kristen. Kalau saya mengikuti Nabi yang terlahir, jelas. Tata siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa tata? 1, Qulhuwallahu ahad. Seperti apa tahta? Tidak serupa dengan apapun. Ya, Asyura ayat 11. Apakah dia kuasa? Ya. Ali Imran 189. Apa kuasanya? Menciptakan langit dan bumi dan isinya. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Terus apa perintahnya lagi? Banyak perintahnya. Salat, hakimi salat tarafai nahar wa zulafa. Perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah kalau saya mengikuti Yesus, gak jelas seperti kalian. Ditanya Tuhan siapa? Kalau saya nanya ke Yesus, pinter Yesus. So, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana, Sus? Ada di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bagaimana caranya kekal di surga? Mentuhankan Allah, aku sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Bagaimana Yesus kalau ingin menyampaikan ajaranmu, ya harus tauhid, hukum yang utama. Hukum utama itu. Ya, apa hukum yang utama ajaran Yesus? Memperkenalkan Allah itu satu. Itu ajaran utama Yesus. Hukum yang utama, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau Kristen, dengarlah wahai manusia, Tuhan itu 3. Rusak kan? Makanya setelah saya menguasai Bible, saya menyimpulkan 100% Kristen ini perusak ajaran Yesus. 100%. Ya, coba debat dengan saya satu-satu tentang ketuhanan. Pasti Kristen ini merusak ajaran Yesus. 100% itu. Gitu ya. Oke, silakan. Saya tanggapi dulu dia ya tentang Yesus hamba Tuhan. Jadi nggak tahu dia bisa dia bacakan, disuarakannya Yesus hamba Tuhan, tetapi arti yang sedalam-dalamnya dia tidak dapat. Jadi kalau hamba di rumah pun, ya kalau ada hambanya di rumah, terbukti apa yang dikerjakannya. Kalau dia hamba Tuhan, bahwa dia bekerja untuk surga dan terbukti apa yang dikerjakannya. Yesus hamba Tuhan, Matius 12 ayat 15, 16, 17. 17 ini nanti poinnya disimak ya. Kurasa semua ini akan memahami kalau dibukakan pikirannya, telinganya, dan hatinya. Banyak orang mengikuti Yesus dan Yesus atau Allah rangkap di sini. Kalau dikatakan Yesus dan Allah ada di situ, menyembuhkan mereka semua. Inilah pekerjaan hamba itu. Ayat 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ayat 17, kata hamba ini sudah ada dituliskan para nabi. Jadi diulang lagi di perjanjian baru atau di ajaran Yesus. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Tadi hanya kepada bangsa Israel. Jadi kalau ada perubahan-perubahan atau berubah rupa, itu suka-suka Tuhan. Itu baru Tuhan yang benar. Jadi jangan ada Tuhan diciptakan manusia. Haruslah Tuhan yang didengarkan oleh manusia. Kalau ada perubahan, itu perubahan dari Tuhan. Ya, perubahan itu harus ada, berubah harus ada. Itulah Tuhan yang sejati, mulai daripada zaman Musa kepada zaman Yesus Kristus, dan pada zaman murid-muridnya, dan pada zaman pengikutnya tahun 2020. Jangan narasi, jangan panjang-panjang. Anda terlalu banyak narasi. Sekarang gini, yang menciptakan Tuhan itu siapa? Kan Kristen kan? Tuhan itu kan menjelma, kata Kristen. KPR 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Coba Tuhannya Yesus. Tuhanku di langit, tidak pernah menjelma. Matius 18-19, Matius 23 ayat 9. Makanya Yesus mau pergi kepada Allahnya, Tuhannya. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Jadi kalau kalian menciptakan Tuhan itu Kristen. Anaknya Maria dijadikan Tuhan.
Jadi Kristen yang menciptakan Tuhan. Kalau saya, Tuhanku Allah melalui Yesus, Musa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain. Karena kata Allah, kalau kamu ingin cari kebenaran tentang Tuhan melalui utusanku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus, aku perintahkan agar memperkenalkan kepada umatnya tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan yang benar itu bukan diciptakan, tapi disampaikan oleh Yesus, Musa, Abraham, Isa, Yakub, Nabi Muhammad. Itulah Tuhan yang benar. Kalau kamu kan menciptakan. Aku menciptakan Tuhan, anaknya Maria aku lantik jadi Tuhan. Dialah Tuhan yang turun jadi manusia. Kan dewa-dewa kan? Kata Yesus, Tuhan tidak mau turun ke dunia, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Ya, 2 Tawarin 6:18, Keluaran 33:20, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:29, Yohanes 5:37. Itu Tuhan yang benar, tidak mau turun ke dunia, tidak menyerupai makhluk, tidak bisa dilihat. Jadi yang menciptakan Tuhan itu Kristen. Apa yang diciptakan? Anak manusia dilantik jadi Tuhan, konsili. Nah, jadi kalian yang menciptakan Tuhan, bukan kami. Kalau kami patuh kepada Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Bahwa Tuhan itu Allah yang Esa, yang tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Kalian menciptakan Tuhan, anaknya manusia. Gitu, silakan. Ya, Saya tanggapi. Terakhir ini Pak, saya ini selalu membungkam dia tapi tidak tahu dia malu ya. Karena dari perkataan kutipan Alkitab itu ada, tetapi rusak semua dibuatnya. Walaupun kita tunjukkan kepada dia dengan data tadi tentang Yesus hamba Tuhan. Jadi inilah yang dikatakan Alkitab, Matius 12 ayat 36-37, kata yang sia-sia sudah ada hakimnya. 1 Korintus 13, 1, 2, 3, 4, sekalipun engkau mengetahui bahasa manusia dan bahasa malaikat, bahwa engkau tidak berguna. Jadi marilah kita berguna untuk Tuhan pencipta alam semesta. Satu data lagi akan saya bukakan dari Matius 16, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, ada atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena Kristen selalu membuat yang hidup, maka dia akan mendapatkan hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus di sini, dia adalah Bapa yang di sorga. Amin. Lanjutkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa barusan yang terakhir. Petrus bilang engkaulah Mesias. Masa Allah bukan Tuhan. Ya, saya mohon ya, saya plus tadi. Ya. Baik. Bang Tata bilang tadi orang Kristen menciptakan Tuhan. Sedangkan tidak pernah orang Kristen menciptakan Tuhan. Yang memang benarnya Yesus itu memang Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam Yohanes 1:14, firman berinkarnasi menjadi manusia, yang di dalam diri Yesus itu wujud diam segala kebenaran Allah dan kemuliaan Allah. Jadi kami tidak pernah ciptakan Yesus itu Tuhan. Memang dia Tuhan dari mulanya. Bagaimana mungkin kami bilang kami ciptakan Tuhan, sedangkan firman Allah berkata dia bersama-sama Allah dari mulanya. Dia memang Tuhan dari mulanya. Dia berkata, akulah awal dan akhir, alif dan ya dalam Wahyu. Jadi jelas ini membuktikan Yesus itu bukan yang menciptakan Tuhan, dia memang Tuhan dari sononya. Itu yang pertama. Kedua, Bang Kakak, perhatikan ya. Kamu balik-balik berulang bilang begini, Yesus itu utusan, ya betul. Yesus lahir sebagai manusia, ya betul. Kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Yang jelasnya dari sana dia memang Tuhan. Kemudian kamu lihat, memang kamu susah mau percaya dan tidak akan menerimanya dia adalah Tuhan karena begini. Dalam Matius 13, saya bacakan ayatnya, ayat 14 sampai 15. Begini bunyi ayatnya ya, terjemah lama. Demikian disampaikan nyala bagi mereka itu
Sabda Nabi saya bunyinya, bahwa dengan mendengar kamu akan mendengar, tetapi sekali-kali tiada kamu akan mengerti. Dan dengan penglihatan kamu akan melihat, tetapi sekali-kali tiada akan kamu nampak. Karena kaum ini sudah keras hatinya, dan pendengarannya pun berat, dan matanya sudah dikejamkannya, supaya jangan sekali-kali mereka itu nampak dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, dan bertobat pula, lalu aku menyembuhkan mereka itu. Jadi tidak heran Pak, banyak orang akan menyangkal isi Alkitab. Di sisi lain, isi Alkitab dia ambil, yang dia jadikan bahan senjata. Tapi bila Alkitab menjelaskan ketuhanan Yesus, dia tutup, dia tidak mau terima. Inilah dikatakan sudah dikejamkannya matanya, sudah ditutup telinganya, keras hatinya. Jadi biar bagaimanapun kamu menjelaskan, tapi kalau Bapak keras hati, tidak mau terima, ya memang begitulah. Tidak akan mengerti sampai bila-bila pun. Kamu saya lihat, kalau Alkitab yang kamu pakai itu menyebut argumenmu, kamu ambil. Tapi bila Alkitab mengungkapkan bahwa itu adalah sisi daripada ilahi Yesus, kamu tolak. Jadi kamu ini mempunyai talam dua muka. Tidak malu mencuri data Alkitab untuk menyebut argumenmu, tapi bila itu tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu bantah. Gini biar enak ya. Di dalam ajaran Samawi Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 25, kalau ingin tahu Tuhan yang benar, harus disampaikan oleh para nabi. Nabi Muhammad, Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi. Coba saya nanya ke Anda, Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus kan satu, siapa itu? Coba, jawab, satu-satu kita bahas, ayo. Ayo siapa? Kalau kami dalam Al-Quran kan, kalau ingin tahu Tuhan yang benar, jangan menciptakan, turutin perintah Nabi. Kalau Nabi itu menyampaikan siapa itu Tuhan, itulah imani. Kalau kami umat Islam, dalam Al-Quran kan Allah, ya sudah. Nah sekarang menurut Yesus, Tuhan itu cuma satu, siapa itu? Silakan. Baik, Ayo. tanggapi ya. Nah silakan. Baik, saya tanggapi. Kan saya sudah satu dengan di dalam Mencret kalian, mencret kalian, adalah Allah, mencret kalian. wujud Langsung bisa pakai data dilihat siapa Tuhan menurut Yesus, dalam silakan. Yohanes. Langsung saja Tuhan menurut Yesus siapa? Dengar dulu. Jangan muter-muter gini loh, gini loh. Coba gini. Islam, coba Islam ditanya, Tata, menurut Nabi Musa apa itu Tuhan sesuai wahyu? Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Menurut Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus Allah Bapa. Menurut Islam ya Allah. Nah kalau menurut Kristen siapa? Pakai data, silakan. Ayo. Mencret kan? Datanya begini. Mencret. Yang itu satu. Siapa? Itu adalah Bapa. Bapak. Yohanes. Oke, Bapak. Yesus sendiri nak. Mau dibilang Allah. Ya udah Allah Bapak kan? Ya sudah. Satu-satu. Tapi yang jelas mau dibilang. Adalah barang apa? Ya udah, oke sekarang. Kalau Allah Tuhan itu Allah menurut Yesus dan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengaku dirinya utusan. Nah, kalau Yesus mengaku dirinya apa? Silakan, pakai data lagi. Ayo. Saya kira udah dijawab. Maaf. Jadi gak bisa. Kristen itu gak bisa. Intinya ya. Oke, siapa Tuhan yang benar? Oke, jangan panjang-panjang. Oke. Saya kalau dijawab tentang Tuhan, saya pakai 3 data. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Ada 30 data, mau minta 100 tak kasih datanya. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Tapi kalau saya nanya ke Kristen, bingung mereka. Nanti siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Allah Bapa. Tuhanmu siapa? Yesus. Kan gak nyambung. Ya.
Coba ganti yang lain. Ini sinyalnya ada baik. Siapa yang berani mau tak injilin lagi siapa? Naikkan ke atas saya. Silakan Idama, Bang Idama. Ya kan? Iya. Gimana Pak Ustaz? Ya, ini sinyalnya kan nggak baik kan sinyalnya ini. Coba Sinyalku dari apa? posisi lagi. Sinyalku Ini bagus, Kalau bagus. kalau Bang Baal masih bagus. Oh iya. Ya silakan. Ya diskusi Bang ini Idam. silakan saya ini kan baru 2 hari di TikTok, ternyata luar biasa ya Ustadz, antara Muslim dengan Kristen ya. Kristen punya kitab sucinya katanya Bible. Tetapi saya melihat bahwa ternyata Muslim yang menguasai Bible. Saya juga heran nih seperti Ustadz Tata tadi lancar begitu, dia cerdas, bijaksana, bijaksana. Lanjut Ustadz Tata, masya Allah. Ya, gimana Ustaz Tata? Silakan. Kalau dalam ajaran Samawi, Yesus, Nabi Muhammad, dan Musa, Tuhan itu jelas satu, Allah. Nah, kalau menurut Kristen yang diajarkan Yesus, siapa Tuhan itu? Silakan. Oh, Bapak itu, Bapak yang Allahnya Abraham, Isa dan Yakub, bukan Allahnya Ismail ya, beda loh. Masya Allah, berarti yang disembah Kristen ini iblis kelihatannya sekarang ini, salah sembah. Yang kedua. Satu-satu Bang omong. Oke, sekarang Kalau Bang ngomong, kalau Tuhan Bang itu ngomong juga Allah, boleh. Oke, kalau Tuhan itu Allah Bapa, Yesus sendiri mengaku sebagai apa? Silakan. Pakai data. Anaknya, sebagai anak-anaknya. Nah, berarti bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan anak ya? Karena Kenapa? Allah itu banyak. Orang Siriwil disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Orang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Salomo disebut anak Allah, 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa damai disebut anak Allah, Roman 8:14. Berarti Yesus anak ya, bukan Tuhan ya? Siapa bilang gitu? Nah terus, makanya jawab. Itu Yesus barusan Tuhan, dibacakan bukan. datanya, kok nanya lagi siapa bilang. Diskusi itu dipahami gitu loh. Bang Omo, biar dulu Bang Omo, biar Enggak, satu-satu. kamu malah buang-buang waktu. Idama. Itu dikatakan di mana? Itu sudah dibacakan data-datanya di mana anak-anak Allah itu apa. Oke, jawab yang tegas. Oke, tunggu. Nah, Jawab. mulai tantrum, sudah terpojok Jawab tantrum yang dia. tegas. Sekarang gini, Panik dia. Saya minta tunggu Bapak. Saya minta jawaban yang tegas. Tunggu. Saya minta jawaban yang tegas. Katanya Tuhan itu Allah Bapa, kata Yesus. Kata kamu juga akui. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, Yesusnya sebagai Tuhan juga atau bukan? Pakai data, silakan. Ayo. Jangan di mute-mute, gimana Ya, aku ya, mau ya. bicara? malah panik, takut. Takut ya. Penyembah babi, memang Tuhannya babi, ini memang susah. Ganti. Tidak bisa orang tertawa kayak gitu, tidak bisa menyerah. Ya nggak bisa nih, makan babi, Tuhannya babi, berarti ganti. Kita mau diskusi yang kondusif. Ya silahkan ganti Kristen yang naik. Ya, silakan. Ayo, yang berani lawan tahta, ayo. Yang berani lawan tahta, ayo. Ya, kan tadi kamu tanya Yesus itu siapa? Adakah dia Allah dan bagaimana Yesus itu apakah memang Allah atau bukan dan siapakah Allah yang diwujudkannya? Saya sudah jawab tadi. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa itu satu adanya. Oke. Kemudian jelas. Sudah. Satu-satu. 1 Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak satu. Saya bantah pakai 5 data. Aku Bapak mereka satu. Yohanes 17 ayat 21. Aku di dalam Bapak mereka di dalam aku. Aku Bapak mereka satu. Yohanes 17 ayat 20. Terus mereka berasal dari Allah, bukan cuma Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Mereka berasal dari Allah, anak-anakku. 1 Yohanes 4 ayat 13. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:14. Jadi kalau Anda mengatakan aku dan Bapak satu itu Tuhan, mereka juga Tuhan dong. 5 datanya. Ya, oke sekarang apa lagi? Ayo, silakan. Yang nomor 2, dalil mana lagi? Nah,
Oke, sekarang. Coba sekarang saya jawab. Oke, sekarang saya nanya. Tuhannya Yesus Bapa itu ada di mana? Memang dia di surga. Di mana datanya? Baik. Data yang maksud kamu kan Yesus itu datang dari surga. Itu jelas. Saya nanya, Yesus ini bukan Bapa karena Bapa itu ada di langit, kata Yesus. Kenapa kamu mengatakan Bapa Yesus? Ya, karena dalam Yohanes 14 dia Oke, menjawab. sekarang saya nanya ke kamu. Kalau memang Yesus adalah Allah, di dalam Yohanes 20:17 dia mau pergi kepada Allahku. Siapa Allahku di situ? Ya itulah Allah Bapa. Ya berarti Yesus bukan Allah kan? Ya dia adalah merupakan firman Allah. Oke, Dia saya bersama dengan Allah. Oke, Yesus firman. Kata Yesus, saya punya puluhan data. Yesus ini tidak pernah mengakui, aku ini firman jadi manusia, gak ada. Yang ada, aku ini manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8. Karena firman itu sifat, tidak pernah menjelma. Firman itu perkataan Tuhan. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan diperdengarkan ke Yesus. Yesus mendengar firman. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jadi firman itu tidak pernah menjelma, tapi diberikan kepada Yesus, Injil. Diberikan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Diberikan kepada Musa, Taurat. Taurat, Injil, Al-Quran itulah firman Tuhan. Sedangkan Yesus, Musa, Nabi Muhammad penyampai firman. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34. Gitu. Jadi Anda ini tidak ngerti Bible. Ya, oke, silakan. Apa lagi? Justru Anda yang tidak ngerti Bible. Sudah saya bacakan dalam Yohanes 1:14. Saya bacakan baik, saya ulang membaca. Dengar baik-baik. Maka firman itu telah menjadi manusia. Sama dikatakan serta tinggal di antara kita. Ya, Ayo, dan oke, sekarang pakai data. kemuliaannya. Sekarang pakai data. Apa itu firman? Kemuliaan anak yang Jangan tunggal. kemana-mana. Yang Jangan kemana-mana. Jangan. Ketika firman jadi manusia, saya nanya dulu ke kamu. Pakai data ya. Karena saya menguasai tentang firman itu. Coba, apa definisinya firman? Coba, pakai data, ayo. Kalau Anda sudah gagal ini, jangan menjelaskan firman. Kalau saya puluhan data. Baik. Ayo, apa itu Firman itu firman? adalah hayat, perkataan. Di mana datanya? Datanya. Baik. Datanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Di mana? Bahwa firman itu perkataan. Iya. Ini kan jelas bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu kan perkataan hayat. Oke, berarti yang benar berarti perkataan Tuhan ini menjadi Yesus atau Yesus yang menerima firman? Pakai data. Dalam Menurut Yohanes 1:14, Oke, saya nanya. Allah menjadi manusia. Saya nanya, menurut Yesus, Yesus ini menerima firman atau dirinya yang firman? Menurut Yesus, silakan. Yesus adalah firman menjadi manusia. Dia Mana adalah ucapan firman. Yesus? Mana ucapan Yesus? Aku ini firman jadi manusia di mana? Dalam Yohanes 1:14 itu jelas. Itu siapa yang ngomong? Itu kan saksi Alkitab. Oke, sekarang menurut Yesus, pernah nggak Yesus mengatakan bahwa dirinya firman jadi manusia? Karena pengakuan dia, puluhan saya data. Dia menerima firman, bukan firman yang jadi dirinya. Nah, coba pakai data. Di mana Yesus mengaku dirinya firman jadi manusia? Silakan. Ya. Jelas ya, apa yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu jelas, itu jawabannya, tidak ada beda, tidak kemana-mana. Di Sudah itu mana jelas. Yesus mengaku dirinya firman? Silakan. Yesus mengaku dirinya firman sebab perkataan apapun yang dikatakan itu berasal daripada Bapa. Nah, berarti Coba kita- berasal dari Bapa. Kalau Iya. berasal dari Bapa, berarti menerima firman. Kan berasal dari Bapa. Yohanes 12:50. Apa Dengar yang dulu. aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti Yohanes menerima 7. firman. Saya jawab dulu. Yohanes 7 firman Tuhan ayat yang ke-14. Jikalau barang seorang suka melakukan kehendak Allah, ia akan mengerti dia akan mengerti tentang pengajaran ini kalau daripada Allah datangnya atau aku mengeluarkan perkataan daripada diriku sendiri. Oke, Jadi jelas perkataannya di sini, gimana? siapa yang mengeluarkan perkataan Saya nanya, dirinya sendiri? jangan panjang-panjang.
Apa yang Yesus sampaikan dari dirinya sendiri atau dari Bapa? Pakai data, silakan. Ayo, jangan panjang-panjang. Ini Yohanes pasal 7 ayat 13, 14, 15, 16 itu adalah memang perkataan apa yang daripada Bapa itu yang diucapkan. Oke, berarti sama dengan Musa dong. Taurat itu kan firman Tuhan, diterima oleh Musa, disampaikan kepada umatnya. Apa bedanya dengan Yesus? Aku ini penyampai firman, Yohanes 3:34. Aku mendengar firman dari Bapa, Yohanes 15:15. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku, Yohanes 12:50. Lalu firman yang aku dengar, aku sampaikan, Yohanes 17 ayat 8. Berarti Yesus seperti Musa, seperti Nabi Muhammad, penyampai firman, menerima firman, mendengar firman. Ayo, gimana? Baik, yang membedakan begini, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Musa ada kesalahan karena dia mengetuk batu 2 kali. Yesus tidak ada tercatat kalau kitab dia berdosa. Semata-mata dia berbuat dosa seperti yang lain. Banyak Itu dosa Yesus membuktikan banyak. Ada Oke, aja. dosanya orang lain yang mana? Coba. Dosanya Musa, dosanya Yakub apa dosanya Yakub? Kalau dosanya Musa kan dia mengetuk batu 2 kali, kitab Keluaran. Kalau Yakub kan memang dia sempat menipu. Dosanya Ishak. Yakub apa? Dosanya Nabi Yakub apa? Dia sempat menipu Ishak, bapaknya. Itu memang jalan firman Tuhan. Terus kalau Yesus mengatakan orang anjing itu apa? Dosa nggak? Anjing itu bicara orang fasik, orang berdosa. Oke, kalau ular-ular beludak, nggak dosa nggak? Atau kata Yesus, kalau Itu kamu atau gini, kata Yesus, kalau ada orang ingin menjadi pengikutku, dia harus membenci kedua orang tuanya. Bahkan aku datang bukan membawa damai, tapi pedang. Aku datang bukan membawa damai, pertentangan. Orang yang tidak mengakui aku sebagai raja, bunuhlah di depanku. Itu gimana itu? Dah dosa itu. Hah? Berat itu. Bahkan, kalau ada orang ingin pengikut aku, harus membenci kedua orang tuanya, istrinya, anaknya, baru boleh menjadi pengikut Yesus. Di surat mana itu, Gimana? Bang? Di surat mana itu? Lukas 14:26, coba baca. Lukas apa? Lukas 2:14-26, coba. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Tunggu. Harus dipahami. Tunggu. Silakan baca. Lukas 14:26. Meledai orang tanpa izin itu dosa besar itu. Saya tanggapi. Baik, saya tanggapi. Lukas 14 ayat 26 ini Baca dulu. Baik. Jikalau saya mulai saja daripada ayat yang ke-25 mulai. Maka teramatlah banyak orang yang berjalan mengiringkan Yesus. Lalu ia berpaling sambil berkata kepada mereka itu, jikalau barang seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya dan ibunya dan bini dan anak dan saudara laki-laki dan saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri pun tidak dapat ia menjadi muridku. Barang siapa yang tidak menanggung salibnya serta ikut aku, tidak dapat ia menjadi muridku. Baik, Berarti saya akan jelaskan. Pak, yang Anda tanggapi, yang syarat tadi itu menjadi Iya. murid Yesus ini Sekarang syaratnya saya harus tanggapi membenci ibunya itu Iya, yang saya Anda tanggapi. dengar dulu, saya tanggapi syaratnya. Begini, Gampang kok. syaratnya, Poinnya gampang. kalau engkau tidak lebih mengasihi Tuhanmu, tidak lebih mengasihi Allahmu, engkau tidak layak mengikut aku. Itu maksud Yesus. Poinnya adalah Kalau membenci mengasihi orang tua manusia ini daripada mengasihi berdosa Tuhan, tidak. engkau tidak layak. Itu maksudnya. Bukan maksudnya. Poinnya membenci orang tua ini perbuatan yang baik atau tidak, silakan. Itu Gampang membenci kok Bible sifat, ini kalian ini putar-putar. membenci sifat seseorang yang menghambat engkau mengiring Tuhan. ada. Coba ayatnya. Kalian ini. Jikalau seorang datang kepadaku, tidak membenci orang tuanya, istrinya, saudaranya, tidak boleh menjadi pengikutku. Sama dengan gini. Kalau ada seorang mau jadi orang api, kalau dia tidak membenci keluarganya, tidak boleh jadi api. Berarti syaratnya kan harus membenci. Kan gitu. Sama seperti Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci kedua orang tuanya, maka tidak boleh menjadi pengikutku.
Membenci ini, membenci sifat yang tidak baik. Semua shalom. Membenci penghalang, penghambat, itu namanya dibenci. Contohnya begini, Bukan di situ kalau mau menjadi murid lalu ada orang Yesus harus menghalang membenci. kamu, apa kamu Itu nggak benci dia? Kamu ikut Muhammad, lalu orang halangi kamu, apa kamu nggak benci dia? oke, clear ya. Benci dengan mereka yang ikut Muhammad. Jadi itu Sama juga adalah dengan satu Yesus. Kamu tidak benci Sabar sifat dulu, yang sabar dulu. menghalangi Gantian, kamu dari gantian. Tuhan. Itu sama saja. Anda akan Kamu tidak menjawab. mengasihi Tuhan. Boleh gantian sedikit ya, mute. Jadi teman-teman, itu adalah satu pengajaran Yesus. Kalau menjadi murid Yesus harus membenci ibunya, bapaknya, orang tuanya. Ini adalah perbuatan menurut agama manapun adalah perbuatan dosa. Itu adalah salah satu dosa-dosa Yesus. Dia mengajarkan tentang kebencian. Itu data lo, valid lo. Muhammad. Halo. Lalu jika orang Kristen halangi kamu tidak mau mengiring Muhammad, Jadi, apa kamu gak jadi benci itu dia? ya. Jadi tadi kan terjawab ya, dosa Yesus itu ya terjawab ya. Pak, saya bisa ngomong nggak? Saya bisa ngomong nggak? Jadi sudah terjawab ya. Tadi ada pertanyaan dosa Sudah Yesus mana terjawab tadi itu mengajarkan bahwa tentang berbicara menghalangi benci orang kebencian ya. Tuhan, itu dibenci sifatnya. Cara-caranya nggak itu dibenci. jadi sudah Pak. terjawab Sama ya. Contohnya kamu mengiring Muhammad. Satu-satu Saya ya. lagi. Kan kau benci Iya. tak? Biarkan sama si Tata Satu-satu, yang ngomong. satu-satu, Di antaranya santai. juga, kalau Satu-satu, Nabi Muhammad selalu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau Yesus Lukas 24:25, hai kamu orang botol. Masa orang botol-botol dibotol-botolin gitu baik? Banyak ayat-ayatnya itu. Saya aja ngomong ke Baal tersinggung dia. Baal botol. Kalau Yesus suka-suka dia. Bukan Lukas itu 24:25. menyakiti orang itu menyakiti orang. Boleh itu Ustaz. Hai kamu ular-ular beludak. Nyata Kamu bukan gugup. agama Kristen tapi kalian bahas orang lain punya agama. Kan Kalian sama ini- juga kalau kamu Kalian dihalangi tidak Muhammad. agama lain Kamu bahas benci tak? agama orang jadi botol sekali kalian itu. Iya, iya. Jadi Yesus Jadi sama jelas ya dia. tadi terjawab ya dosa Yesus ya. Arif Dia. jangan jawab tiap Manalu jangan jawab orang-orang bodoh itu, jangan ikut mereka. Jadi kalau pertanyaan Iya, tadi bukan mana agama dosa-dosa mereka. Yesus? Tunggu. Kalian ini saya tantang yang paham Bible, tidak ada yang berani. Kalau tentang Islam, kalian saya kontrak bertanya seumur hidup tentang Islam. Itu saya itu bertahun-tahun selalu nantang. Dua tantangan saya. Kalau ingin bertanya, saya kontrak seumur hidup bertanya. Saya boleh Kalau bertanya. paham- Kontra dong. Saya boleh bertanya. Kalau Saya di kontra dong. Halo, Bang. Kalau Santai-santai, Anda- jangan keroyokan agama gitu orang santai. itu Yang makanya Kristen rusak bangsa sabar, ini. sabar yang Kristen Makanya rusak sabar. bangsa ini. Kamu nggak tahu Kristen, kamu cari ayat-ayat, tapi kamu hanya serang orang Kristen. Itu Nah, kalian kalau saya tidak paham Bible, kenapa kalian takut saya tantang Biblemu? Ayo, pilih sendiri tema yang Anda kuasai. Ayo. Oh, Nah, luar kami tidak biasa perlu Ustaz bahas Tata dengan cerdas. kamu. Kami tidak perlu bahas dengan kamu. Seumur hidup bertanya. Ada orang, ada Kristen 4 ngomong semua gimana ini? Nah, gantian lah, gantian. Gak usah lah kita bahas kontra dong agama. seumur hidup. Kalau kamu Bang, kecuali saya mau bahas bertanya. agama kamu. Coba Boleh saya tidak? boleh saya Diskusi tambahkan Ustaz. Israel. Ini Dosa diskusi Yesus satu masalahnya. lagi boleh Ustaz? Banyak sih sebenarnya. Saya punya datanya memang banyak. Yesus ini. Ya kalau menurut data. Ternyata eh, nggak Kan mau saya dikontra. boleh diam yang Kristen boleh. Mengkosa. Nah, idaman mulai dia tantrum kalau si Baal yang ngomong. Sabar ya. Bukan Bang Al katanya kan mau dikontra seumur hidup, Sabar tapi dulu, saya Daman. saya Kamu ini minta gimana? izin tapi Mulai nggak mau panik. kontra. Bertanya, ayo. Sabar. Oke. Ustaz. Bang Aruf, Izin Ustaz. kan saya di atas. Iya, habis ini Baal. Udah oke sedikit Kalian Ustaz. Kalau Seumur kalian hidup ya, bertanya, saya bertanya ya. ingat, saya jawab pakai dua data, Quran dan Bible nanti. Ayo. Nah, Iya, ulangi iya. apa? Mana Ustaz? Ustaz saya mau nanya. Seumur hidup saya nih, mau ditanya nih, Wih, mau nanya mulai nih. panik semua tena-tena. Saya boleh nanya Kak Ustaz. Katanya mau seumur hidup, ngomong kosong rupanya. Mr. J. Yesus ini masuk neraka loh. Ustaz saya mau nanya Ustaz. Ya, Anda silakan. baca di Lukas 24 nomor 44. Di Lukas 24 nomor 44. Bukan kata saya ya, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan framing atau menghujat ya, teman-teman. Yesus ini masuk neraka, baca Lukas 24 nomor 44, silakan. Keluar dari neraka, Allahmu. Coba sebar. Kita tidak boleh menghujat teman-teman. Allah hujat Yang Muslim neraka, tidak boleh sebar. menghujat, walaupun di Kristen adalah menghujat itu diampuni dosa. Di Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Anda baca Lukas 24 nomor 44, silakan. Saya mau bertanya anjir. Silahkan, kenapa takut baca itu? Itu dosa Yesus yang paling luar biasa, itu neraka dia tuh memang. Coba Lukas 24 nomor 44. Silahkan Anda jelaskan sendiri, karena ini kitab Anda jelaskan sendiri, Anda ini dalilkan lah istilahnya gitu.
Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, premi atau menghujat kitab-kitabnya orang ya, baik Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Silakan. Ya. Setanggapi dulu. Ya, silakan. Lukas 24 nomor 44 dibaca dulu baru ditanggapi, Bang. Itu belum. Anda Belum. biasakan ya dalam diskusi ya, pahamin dulu ayatnya, baru Anda menjawab lalu menjelaskan. Lukas Jangan berapa? kalian ini kebiasaan kalian menjelaskan tidak pernah menjawab. Bang, Lukas berapa? Kamu Oke, tidak terima. silakan saya baca di Lukas 24 nomor 44, Anda baca sendiri, Anda jelaskan kepada kami, ini kitab Anda, silakan. Baik, saya baca ya. Ini dosa Yang Yesus pertama ini ya. masuk neraka, dibakar Yesus loh. Saya baca di Lukas 24 ayat 44 terjemah lama, dengar baik-baik. Maka bersabdalah ia kepada mereka itu, inilah perkataanku yang sudah kukatakan kepadamu, setelah aku lagi bersama-sama dengan kamu. Bahkan tak dapat tiada akan disampaikan segala sesuatu yang tersurat tentang halku di dalam Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan Zabur itu. Di mana di sini dikatakan Yesus di neraka? Omong kosong. Mana? Lukas Omong 24 mana dikatakan Yesus di neraka? Iya, Kalau kamu ternyata omong tamat kosong, Bang. kitab, berarti bohong. Iya, omong kosong. Bukan bohong aja, tapi omong kosong. Mana? Mana mengatakan Yesus di neraka? Berarti kamu rekayasa dong. Pendusta. Kamu tamat-tamat sial kitab. Jangan Alkitab dustakan kami ayat. tidak mengatakan Yesus di neraka. Omong kosong. Makanya jangan jadi bapak pendusta. Yohanes 8:44, bapak segala pembohong itu iblis, setan. Itu Ya, Tuhan Yesus katakan. dibaca lagi, renungi, Ya, dibaca Lukas lagi, coba. 24 ayat 44. Baca ya. Baik. Saya Maka baca ya. bersabdalah ia. Jangan panik lah, santai dulu. Boleh? Ya. Oke, karena omong kosong ini kan omong kosong tapi berisi, artinya begini. Jadi semua dia bilang begini di ayat Lukas 24:44. Ya, poinnya di sini. Inilah perkataanku, dia bilang. Oh, perkataan Yesus ini keren. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yang tertulis itu apa? Kan begitu. Nah, di ayat berikutnya, di 45-46, begini, Yesus yang ngomong nih, bukan si omong kosong. Katanya, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Nah, ini yang dimaksud poinnya. Makanya kalian belajar jangan comot-comot. Ada tertulis demikian, titik 2, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis demikian, titik 2. Apa yang tertulis? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Silahkan, ada 5 juta cash. Baik, saya tanggapi ya. Lukas 24:45. Lalu dibukakannya akal mereka itu supaya mengerti isi Alkitab. Itu yang tertulis. Tuhan buka akal kepikiran muridnya supaya mengerti kitab Taurat, penggenapan kitab Taurat. Itu yang tertulis, Pak. Lalu dengar selanjutnya. Di mana tertulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Yesus yang ngomong loh. Tertulis demikian, titik 2. Yesus yang ngomong, bukan ngomong kosong. Nah, tulisannya itu ada di Mazmur, katanya di kitab para nabi dan kitab Taurat Musa. Di mana? Silakan. Pasal berapa? Ayat berapa? Silakan. Gampang kok. Apa susah? Ini saya agan ya. Saya bisa jawab, Bang. Saya bisa jawab. Ya, silakan. 5 juta, Bang. Saya 5 juta saya kasih transfer. Kasih rekeningnya saya kasih. Silakan. Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Silakan. Ya, ada tertulis di mana? Di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 46. Yang Yesus ngomong ada tertulis di kitab Dari Taurat Alkitab, Musa, Bang, dari kitab Alkitab. Mazmur, dan kitab para nabi, katanya. Silakan, di kitab Taurat Musa mana, di kitab Mazmur mana, kitab para nabi mana, pasal berapa, ayat berapa. Silakan. 5 juta. Lukas 24 ayat 46. Iya, di mana di Mazmur ditertulis itu? Taurat Bukan di Musa. Mazmur, di Lukas. Berarti Yesus nipu.
penipu. Sebab ada tertulis kan gitu kan Iya. di kitab Mazmur, kitab Torah dan kitab para nabi. Tertulisnya bagaimana gitu, Baal? Mazmur 16 ayat 10. Jadi, Mazmur Tertulisnya 16. gimana? Yesus Ada berkata manusia. gini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan Ini, kamu, Pak. yakni Mazmur. bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Yang tertulis itu apa, kata Yesus dilanjut. Ada tertulis demikian, titik 2. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Silahkan jawab, di mana, pasal berapa, ayat berapa di kitab Taurat Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Mazmur 16 ayat 10. Silahkan baca. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus. Berarti salah Yesus. Berarti Yesus salah. Artinya tahu nggak artinya? Tidak tertulis lah. Tidak tertulis berarti. Yang tertulis menurut Yesus. Yesus berarti salah. Mazmur 16. Menurut Yesus yang tertulis ini demikian, dia bilang Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Berarti betul Yesus masuk neraka, nipu nih. Tidak sesuai. Lukas 24 ayat 46. Baik, Tidak sesuai berarti di Mazmur 16 tadi tidak sesuai, berarti Yesus nipu. Saya bilang masuk neraka, gampang kok. Dan saya akan jelaskan. Baik, tentang apa yang dikatakan oleh Lukas 24 itu, ayat 44 sampai 46. 46, fokus di 46-nya ya, silahkan. Ya, itu adalah menggenapi nubuatan Yesaya 53. Ya silahkan baca, Yesaya 53 baca. Gampang kok kalian ini. Ya, siapa gerangan telah percaya akan kabar kami, dan kepada siapa tangan Berarti Tuhan. Yesus nipu, nggak sama. Di Yesaya 53 tertulis demikian. Masuk neraka Yesus, gampang berarti. Kamu Yesus kan mati bangkit, kemudian menang hari ketiga, merebut kunci alam maut. Tidak sama, berarti Yesus betul masuk neraka, dibakar di sana, nipu Bang, dia saya di boleh Lukas nanya, 24. Bang. Di neraka dia. Halo, Bang. Betul. Data Berarti mana Yesus Yesus di di neraka? neraka sekarang, bukan di MRCB, surga, Yesus di dibakar dia. Mana? Ada Alkitab Yesus di neraka yang tertulis Yesus di neraka begitu rupa. Ada. Ini Justru kan Muhammad yang di neraka. Pak. dosa Yesus, dosa Yesus nipu. Oke, Saya Anda sudah Jelas oke. Muhammad di neraka. Oke. bukan Yesus. Sudah selesai ini? Tidak ada yang bisa jawab. 5 juta saya naikin 6 juta boleh? Kan udah dijawab tadi Bang, Lukas 24 ayat 46. Tertulisnya gimana? Iya, berarti kalau Anda menggunakan Lukas berarti Yesus nipu, di neraka dibakar. Ini ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit. Yang Yesus maksud di Mazmur, Itu- bukan di Lukas. itu, Bang. Berarti betul kau mengiyakan Yesus dibakar di neraka karena kau menjawab Itu tentang Lukas, dinubuatkan. nipu lagi Yesus. Dinubuatkan. Berarti kau bilang tadi menggunakan Lukas 24 Ngomong ini 46. ngawur Sementara berarti Yesus betul Ada data menipu Yesus di dia neraka. Kamu yang ngomong kosong. Gak nyambung kok Bang. Ya, oke. Oke nih ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Ini kan narasinya mudah sekali ya dipahami. Bahwa Yesus mengatakan, ada tertulis, dia bilang. Yesus yang ngomong, ada tertulis demikian. Emang di mana? Dua. Emang di mana Muhammad tertulis masuk surga, Bang? Oke. Nah ternyata dulu, Yesus bentar dulu. ini adalah lebih rendah daripada iblis. Ya, kalau berbicara jujur menjujur ya. Anda baca ya Matius 4 nomor 1 sampai 11. Ya, dicatat Yesus dulu, lebih rendah dicatat daripada dulu. iblis. Dan Dicatat iblis memang dulu masuk ya. ke surga. Dicatat dulu perkataan iblis apa nanti terkutip di kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Oke, Pak. baik. Ya teman-teman, kenapa kita bisa berargumen begini? Karena data mengatakan demikian. Tadi Anda diberi kesempatan untuk menunjukkan di mana tertulis kitab Taurat Musa, Pirat Nabi, ternyata tidak ada. Yesus di sini bisa dikatakan nipu lah kalau dapat hoak. Nah, sekarang bisa kena undang-undang ITE ya. Bagaimana dengan iblis? Anda baca di Matius 4, 1-11. Di sini dikatakan, iblis di ayat 6 mengatakan begini. Iya. Sebab ada tertulis. Menurut ini iblis yang ngomong nih kepada Yesus. Sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan apa di sini? Akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ketika iblis berkata demikian, ada tertulis, iblis bener loh.
Iblis benar. Ternyata ketika iblis mengatakan mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Iblis benar. Dia mengutip Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lebih hebat iblis daripada Yesus. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis hebat. Kalian salah sembah, seharusnya iblis yang kau sembah, bukan Yesus. Kita pakai data ya, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, hanya membaca aja. Kita kan minta penjelasan. Ini dosa Yesus yang paling parah sekali. Parah sekali Yesus ini. Banyak berdusta gitu kan. Jadi ya kalau seperti itu. Dan di mana orang tempat berdusta? Ya di neraka lah, gampang kok. Apa susahnya? Kalian masa menuhankan Tuhan yang suka bohong? Tadi di mana Yesus itu adalah di neraka tertulis? Di mana Yesus di neraka ada tertulis? Baik, Anda baca Matius 5 ayat 22. Itu datanya dengan saya baca ya. Jangan ngarang, Pak, jangan ngarang. Kok saya bacakan doang loh. Ya, oke, saya baca Matius 5 ayat 22. Yesus di neraka. Coba ya. Matius 5 ayat 22. Kata Yesus nih, tetapi Yesus yang ngomong nih, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kafir harus dihadapan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi siapapun di sini yang berkata bodoh harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Anda baca di Lukas 24 nomor 25. Ternyata Yesus yang berkata bodoh. Hai kamu orang bodoh. Nah Yesus masuk neraka. Gampang kok. Yang bodoh Yesus itu, sendiri Pak, yang ngomong loh. dengar dulu ya. Ada jelas ya. Jadi terjawab ya. Pertama Yesus suka nipu ya, masuk neraka. Dan Yesus mengklaim dirinya siapa yang mengatakan bodoh itu harus neraka. Nah dia mungkin waktu itu lupa ya namanya juga ya Yesus ya. Lupa dia, ternyata dia mengatakan yang mengatakan bodoh harus neraka. Nah Yesus lupa, dia masuk neraka juga akhirnya, gitu ya. Maaf. Setengah ya. Baik. Di dalam Matius itu menunjukkan yang bodoh itu Pak, bodoh terhadap firman. Bodoh tidak paham kebenaran, bodoh menyangkal Yesus Tuhan. Memang di neraka tempatnya. Kayak kamu kan menyangkal, tidak percaya, ya justru di neraka lah tempatmu. Karena kamu tidak terima dia sebagai juru selamat. Firman berkata, siapa yang menolak aku membuang perkataanku pada hari kiamat, ada yang menghukumkan dia. Perkataan yang kukatakan, Yohanes 14, Yohanes pasal 12 ayat 48. Jadi itulah dikatakan bodoh karena tidak percaya Yesus. Ya di neraka lah tempatnya itu. Oh gitu, berarti masuk neraka dong dia Bang ya. Kasih. Ya, jadi kita berdasarkan data Yesus di neraka dibakar di sana karena dia nipu orang ya. Tadi di Yohanes 4 ayat 24 nipu. Nah, kemudian berkata bodoh itu akan masuk neraka dia bilang. Ternyata dia lupa. Sekali waktu dia mengatakan bodoh. Tetapi jangan bersedih ketika Yesus mengatakan bodoh dia masuk neraka, jangan bersedih karena Paulus pun mengatakan bodoh juga kepada jemaatnya dan artinya ada temannya lah Paulus ya. Kita tidak boleh menafsir ya. Jadi Yesus di neraka. Seperti itu Bang. Nah teman-teman, sebenarnya kalian ini diskusi panjang lebar dari tadi nggak ada poinnya ya. Sayang sekali Ustadz Tata ini ilmunya tinggi. Kok cuma ngarang? Justru kamu yang nggak punya naur. Kamu yang naur curi-curi Alkitab, curi-curi. Tambah satu lagi. Silakan. Ini data lagi Pak Alit ini. Bunda Rahma ini luar biasa ini. Aku tambah satu lagi ya. Datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tata, Ustadz Arif, Pak Haji Indra, Bang Baal. Oke. Dan kalau kita ke Matius 25:41, orang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis. Galatia 3:13, Tuhan Kristen mati digantung dengan terkutuk. Loh, data valid itu valid apa tuh valid. Tambahannya lanjut. Baik, saya tanggapi dalam Galatia 3 itu mulai dari ayat 12 sampai 13. Itu dimaksudkan karena manusia tidak mampu mengandung kutuk dosa,
Maka Yesus mengambil kutuk dosa itu untuk dihapuskan dosa manusia. Jangan dirubah di situ menjadi. Itu maksudnya Menjadi Pak. di situ menjadi, Itu jangan maksudnya, dirubah-rubah. Pak. Bukan karena Yesus terkutuk, Pak. Kan berubah-rubah. Dosa. Islam kan nggak ada yang terkutuk. Yesus mengampuni, Yesus Jadi, mengambil kutuk, iya. menebus. Itu bedanya, Menjadi. Pak. Jangan disamakan. Yesus itu menjadi kutuk. Kalau rubah ayat yang gimana sih? Jadi teman-teman, tadi teman-teman, kita tadi kan mereka tidak bisa menjawab ya. Padahal saya sudah memberikan reward atau hadiah 5 juta, saya naikkan 6 juta, mereka tidak bisa menjawab. Memang Yesus ini berbohong di sana, berdusta lah ya. Makanya di situ Yesus harusnya masuk neraka lah ya, karena jangan berkata dusta ya. Nah teman-teman, lalu bagaimana Kristen? Sabar dulu Bang, saya kan tadi sudah menyerahkan kepada Anda untuk menjelaskan, mencari jawabannya. Tadi kau yang ngomong. Tadi saya sudah serahkan kepada Anda untuk menjelaskan dan menjawab. Tapi kan Anda 5 orang Kristen di sini tidak bisa menjawab. Sesuai sudah omong kosong. Sesuai namamu. Sesuai Iya namamu. kan? Kosong aja. Di mana tertulis saya bilang di Matius, di Mazmur, kitab Taurat, Musa dan kitab para nabi, kalian kan mencret di sana. Enggak, saya mau tanya di mana ada tertulis semua? Oke teman-teman. Jadi kalau Yesus ini Kesempatan, ayo. Enggak bisa jawab. jadi gini teman-teman. Itu loh. Teman-teman, kenapa sih ngomong semua ini? Sabarlah. Iya, Jadi ngapain ngomong tentang Tuhan. Ustadz mau masuk lagi, Ustadz kelihatannya udah panas, sudah boleh dilanjut lagi. Masuk, datang. Ustadz masuk lagi, udah panas, Ustadz. Udah aman, sudah mulai panas, 5 orang panas. Sok sempurna aja, sok bersih. Udah, kalian kalau dialog gak paham Bible, kalian udah tahu apa-apa. Bertanya aja lah, silakan. Nanti Quran dan Bible yang jawab, ayo. Silakan. Pertanyaan pertama. Sempurna aja. Pertanyaan pertama. Pertanyaan Aku mau pertama. tanya Tat. Silakan. Ya, mohon izin Tat. Ya, Di dalam silakan. Al-Quran, di surah mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku adalah Nabi? Oke. Al-Quran itu firman-Nya Allah. Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad utusan Allah dan penutup para nabi. Al-Ahzab 40. Oke, pertanyaan nomor 2. Saya ulangi pertanyaan Tat. Silakan. Di dalam Al-Quran, di mana Tunggu. Al-Quran itu apa definisinya? Kalamullah, firman-Nya Allah. Nah, kalau dalam seharusnya kamu saya tanya dulu baru jawab. karena pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Kamu nanya Al-Quran, Al-Quran itu firman-Nya Allah. Pertanyaannya salah. Loh, sekarang saya nanya, Al-Quran itu firman-Nya Allah. Tanya dulu. Diam dulu. Pertanyaannya belum selesai, woi. Nah, kalian kan coba. Kalian nanya Tata di mana ucapan Nabi Muhammad? Ya hadis dong. Al-Quran firman Allah. Kan gak nyambung kalian ini. Kebiasaan ini belum selesai. Makanya kalian ini jangankan Al-Quran, Bible lo kalian tuh botol kalian itu. Saya tantang dengan pendeta-pendetanya tidak akan berani itu. Bertanya aja salah. Tahu-tahu di mana dalam Quranmu ucapan Di mana punyamu ada keselamatan? Kau tantang mana? Oke. Emang saya pakai 2 data keselamatan dalam Al-Quran. Mana datanya? Fusilat 30, Al-Had ayat 14, Ibrahim 23, Kafis 107, Al-Had ayat 23, Al-Had ayat 56, Al-Ankabut 58, Rum ayat 15, Luqman ayat 8, As-Sajdah ayat 19, Asy-Syu'ara ayat 22. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang-orang mentuhankan Allah istiqomah maka bergembira masuk surga. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Menurut Yesus mentuhankan Allah masuk surga. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Itu jannah. Jannah artinya sebenarnya taman, Pak. Iya, surga. Udah, silakan. Pertanyaan nomor 3. Woi, pertanyaan nomor 3, silakan. Saya bang. Mantap, silakan. Saya kontrak seumur hidup bertanya. Di mana ada perkataan Muhammad tuh masuk surga? Hadis Muslim ayat 100. Hadis Muslim ayat nomor 505. Al jannatu hurimat alal anbiya hatta tadkhulaha wa hurimat alal umam hatta tadkhulaha ummati.
Surga itu diharamkan Tentu dimasukkan Nabi itu. Tunggu dulu, tenang. Kalian seumur hidup saya kontrak bertanya seumur hidup. Karena Islam ajaran sempurna. Dan kalian tidak akan berani lawan tahta tentang Bible. Tenang ya. Pakai dalil. Oke. Dari dalilnya, Nabi Muhammad ini justru orang pertama kali, Nabi pertama kali mengetuk pintu surga. Mana datanya? Oke. Mana ada Nabi Aduh, turunkan yang satu. Tunggu. Hadis Muslim ayat nomor 505. Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang pertama kali mengetuk pintu surga. Al jannatu hurimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya. Surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku masuk dulu. Makanya Yesus sekarang nyangkut di langit nomor 2. Ketika Nabi Mi'raj bertemu Yesus, Yesus, ngapain kamu di langit nomor 2 ini? Ya ini nunggu diturunkan lagi untuk menghakimi Kristen dan orang Yahudi. Ingat ya, kalau kamu turun ke dunia, jangan kamu hakimi tahta, debat kalah kamu nanti. Oke. Saya tanggapi dulu. Sekarang, oke. Pertanyaan nomor 4, ayo. Saya tanggapi dulu. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 10, 11, 12, Yesus naik ke surga. Kalau surga bukan langit kedua, Pak. Di surga itu berarti di tahta. Oranon, bahasa aslinya oranon, langit. Bukan paradis, paradis itu surga. Jadi Anda jangan nipu-nipu orang, sudah. dari 25 nabi, dari 25 nabi. Mendingan kalian bertanya, kalian tidak paham betul. Kau Silakan, percaya bertanya. Al-Quran, bukan percaya kitab kami. Silakan, bertanya apa 25 lagi? nabi loh, mereka Muhammad itu di tidak mana ada, ini cuma sunat? Isa aja itu. Muhammad di mana ayatnya di sunat? Bertanya, Surat kami, ya, Pak. masih kulub. Kami baca Alkitab, kalian nggak percaya. Kalian baca Al-Quran, 25 kalian nabi percaya. itu cuma Isa yang mukjizat itu. Dah usah percaya ke Bible, langsung dialog lawan tahta. Dalil mana yang menguasai data? Siapa yang berani? Ayo. Enggak ada lain. Oke, para nabi atau Al-Quran perintah sunat itu ada di mana? Oke, di dalam Al-Quran dijelaskan, wa idzir tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah. Apa perintah di situ? Ada 8. Apa saja? Berhitan, ya terus Ngomong Apa itu? Apa sunat? Ngomong Tidak ada yang kosong. selamat itu. Nah, kalian gimana sih bertanya? Enggak ada Sunat itu perjanjian lama. Sunat itu perjanjian lama. Aduh, kalian ini bertanya kesurupan. Ada di ulangan. Bertanya seumur hidup. Kalau tahta tidak bisa menjawab, berarti berarti kalian menang. Kalau tahta tidak bisa menjawab, berarti kalian menang. Kalau kalian dialog, tidak mungkin menang seumur hidup, tidak mungkin menang kalian. Ya, mendingan kalian bertanya, silakan. Pertanyaan nomor 5, silakan. Ayo, siapa lagi? Nabi loh, ada 12, ada 25 itu. Woi, tidak usah curhat. Bertanya, bukan curhat. Silakan. Itu tak pertanyaan saya. Nabi 25 itu cuma Isa aja mujizat itu ada itu. Oke, kamu ketik 1000 mujizatnya Nabi Muhammad. Kalau tidak muncul, potong lidahmu. Silakan. Dalil. Iya, itu dalil. Oke, kalau dalam Al-Quran, Al-Qamar Cuma ayat Isa 1. aja yang bangkit itu, tidak ada lain sudah. Oke, bangkit itu pocong, setan. Makanya dalam Lukas, apa kata muridnya? Ketika mereka melihat Yesus bangkit dari kubur, hantu. Coba baca Lukas. Jadi cuma di Indonesia manusia bangkit jadi Tuhan. Padahal kata muridnya, kata Yesus, aku bukan hantu. Kalau gak percaya, mana ikan goreng? Akan saya buktikan saya bukan hantu. Cuma di Indonesia manusia bangkit jadi Tuhan. Padahal, coba nanya ke netizen di bawah. Wahai netizen, ketik yang masuk akal manusia bangkit dari kubur itu Tuhan atau hantu? Silakan ketik. Yang jujur ya, jangan tidak boleh bohong ya. Silakan ketik. Hantu tuh nggak ada. Di Kristen nggak ada hantu, Bang. Cuma Islam yang ada hantu. Bang Takta, bagaimana itu? Apa Muhammad pergi belah itu bulan? Bulan kok masih ada utuh-utuh nggak terbelah? Itu sudah. Oke. Jadi oleh Rasulullah dibelah. Ya. Oleh Rasulullah dibelah lalu taruh di kiri dan di kanan lalu disatukan lagi. Sama seperti Musa membelah laut. Sekarang tidak terbelah lautnya. Kan sudah menyatu lagi. Sama seperti Allah Nabi Muhammad membelah bulan. Lalu Ya. Berarti ngarang itu, Bang. ya berarti Musa ngarang juga. Yesus ngarang. Buktinya Lazarus. Tidak. Si Muhammad bikin bulan terbelah. Berarti Yesus ngarang. Buktinya Lazarus gak ada sekarang. Oke? Kalian tuh tidak bisa apa-apa. Ada loh.
Laut Mati masih ada sana itu. Terbelah nggak? Terbelah nggak sampai sekarang? Di belah Musa masih ada sejarahnya sana. Terbelah nggak sekarang? Mataharinya juga ada. Air kan nyatu lagi. Udah bertanya, silakan. Bertanya lagi. Airnya tuh lagi loh sana itu. Ya udah, bulannya nyatu juga. Silakan, bertanya nomor 7. Bulan itu benda padat, kalau air itu benda cair ya. Airnya nyatu. Bertanya, kalian tidak paham Bible, pendeta mulu, tidak Perbaiki dulu di dalam semua dan nyambung lagi. dengerin. Pendeta mulu takut lawan tahta dialog itu. Apalagi kalian jemaah mingguan. Bisa apa kalian? Perbaiki dulu itu di dalam itu banyak Udah bertanya, silakan. Nanti Quran dan Bible yang menjawab, silakan. Silakan. Takut kan? Takut. Bertanya aja kalian, saya kontras seumur hidup. Nggak masuk hitungan. Ya sudah, silakan bertanya kalau nggak takut. Kalau kalian dialog jelas takut. Nah ini bertanya takut juga. Nah gimana kalian? Oh kenapa kalian itu? Bertanya aja takut itu. Silakan. Ini bang, saya mau nanya bang. Kami kan nggak ngurus kitab orang. Ya kalau saya ingin biar aja. Nah silakan, mantap. Kenapa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Oke, jadi di dalam ajaran Samawi, ya ada yang 3 tahun baca Talmud. Orang rabi itu boleh menikahi anak 3 tahun. Sedangkan hadis 6 dengan 9 itu bukan satu rumah masih. Satu rumahnya itu ada hilafiyah, ada yang 12 tahun, 17 tahun. Nah kalau 12 kenapa? Ibuku masih hidup sampai sekarang. Ya, saya nanya, Bu, di zamannya ibu menikah umur berapa? Ya rata-rata 11, 12, 13. Ibu sendiri berapa? Saya 12 tahun. Karena sama saat itu udah biasa. Apalagi di zamannya Nabi Muhammad. Dimaklumi aja MR. Ya maklum lah. Walaupun ibu saya dulu 12 tahun maklum zaman itu kok. Zaman ibu saya. Apalagi zamannya Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan nomor 7. Silakan. Dimaklumi aja. Ayat Nabi Muhammad. Bertanya, silakan. Bertanya. Ayolah kalian. Akan kubuat kalian ketakutan sampai kalian ngetik di dola pun. Dola. Pertanyaan apa yang tidak bisa dijawab oleh tahta? Apa kata dola? Tidak ada. Pasti dijawab kata dola. Tapi nggak sempurna jawabannya. Jawabannya ngarang. Apalagi otak kalian. Dola aja gak sanggup lawan orang Islam itu. Di mana dalilnya Muhammad masuk surga? Oke, hadis Muslim ayat 505. Jangan ngarang. Ya ketik, silakan ketik. Saya hafal hadisnya. Bahwa surga itu tidak boleh dimasuki nabi manapun. Gimana Yesus mau masuk surga lebih dulu? Wong dia itu gagal, diutus untuk Sirwil gagal, dibun-bun dia, kata digantung. Ya, kata Yesus, aku ini tidak mungkin masuk surga, wong aku ini mati terus. Dulu Yesus, Muhammad dulu. Ya sudah aku jawab. Nabi Muhammad pertama kali masuk surga, hadis Muslim 505. Yesus duluan lahir daripada Muhammad. Kok bisa Muhammad duluan di surga? Yesus itu di langit masih nyangkut dia. Kenapa nyangkut? Ngarang kok bang, nanti kena karma bang. Oke, ya dia makanya kalian kena karma. Kalian tidak tahu ajaran Yesus, mau menjelaskan Yesus. Coba nanya ke saya nanya ke Yesus. Tak siapa itu Yesus? Saya nanya, Yesus kamu siapa? Aku utusan untuk Sirwil, Matius 15:24. Aku Nabi, Markus 6 ayat 4. Kalau ingin masuk surga, aku ini utusan. Tuhan itu Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Mantap. Itu urusanmu, Tata. Itu urusanmu. Gak ada urusan sama kami itu. Ayo, mau gimana kalian? Ayo. Ngarang doang, ngarang. Oke. Kalau saya ngarang, coba menurut Yesus, kalau ingin hidup yang kekal, mengaku Yesus sebagai apa? Apa? Kau punya tahu. Ayo, kalau saya ngarang, saya nanya balik. Menurut Yesus, kalau ingin hidup yang kekal, harus mengaku Yesus sebagai apa? Sudah jelas dikatakan akulah jalan kebenaran dan sebagai apa? Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan aku gitu. percaya. Baik, moderator jangan suka-suka matikan mic dulu. Ya silakan. Sebagai Biar dia aja. Udah sesat dia. Moderatormu itu kayaknya. Moderatornya takut. Itu moderatornya takut itu. Makanya Takut terbongkar Muhammad itu. Ya, Muhammad itu pedofil. Gantian satu persatu. Jangan banyak pasar. Aduh kalian ini. Moderatornya itu gimana sih? Silakan bertanya. Kalau dialog kalian tidak mungkin berani. Saya ini kawan. Itu sudah bilang akulah jalan. 2 kebenaran. Jalan tol. Jalan hidup. Biar aja mereka. Udah. Payah ngajarin orang seperti itu. Muhammad mana dia bilang? Mana? Ngarang doang, boy. Kok ngarang doang? Dalilnya nggak jelas. Silakan. Nanti Quran dan Bible yang menjawab. Apa pertanyaannya?
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah cukup jelas. Oke, berarti kalau ingin kekal ke surga harus mengakui Yesus sebagai, Harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. di mana datanya? Inilah hidup yang kekal, mereka mengakui aku sebagai Tuhan. Di mana datanya? Kalau sebagai utusan Pura-pura banyak. saja itu, tidak usah jawab mereka itu. Kalau sebagai utusan banyak. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16 sebagai utusan. Kami ini dikatakan orang percaya. Kalian itu orang-orang botol, kata Yesus. Hai kamu ular-ular beludak, kata Yesus. Itu orang berdosa. Jangan kau samakan. Katanya itu di mana penempatannya. Ya kalian itu orang berdosa. Udah Kami dah tahu ditebus Tuhan, dosa kami, dosa udah kami dah tahu ditebus. Tuhan itu, udah tahu Jangan Tuhan saudara itu Allah. Ya kalian orang berdosa. Udah tahu Tuhan itu Allah, malah Yesus yang dituhankan. Sudah tahu bangsa Israel bermasalah sama Tuhannya, kalian catat. Nah, udah tahu Israel aja tidak percaya ke Yesus sebagai nabi, malah kamu Tuhan kan? Tambah parah kalian itu. Orang lagi kacau sebelah, mereka datang. Woi, moderator. Silakan. Mau bertanya apa lagi? Silakan. Kan kitab itu kan kulihat itu begini Bang Tata. Bangsa Israel itu lagi masalah sama Tuhannya seperti anak dengan bapaknya. Malah kalian catat masalah itu. Yesus saja bermasalah kepada civil. Malah kamu cari masalah ke Yesus. Kalau saya debat ke Yesus, saya yakin Yesus gak akan berani. Tata aku Awas kena karma. Oh, Bang Tata, hati-hati kamu. Coba kamu nanya ke saya. Masalah Ismail ya. bikin mukjizat. Coba kamu nanya ke saya tentang Yesus. Saya pakai data, coba nanya tentang Yesus, coba ke saya. Begini aja Bang Tata. Gimana? Kami nggak mau jawab Ini apa-apa. masuk campur kita Tantang Yesus orang. sekarang. Tantang aja Yesus sekarang. Nggak usah tantang kami. Udah cukup. Loh, masalahnya Yesus tidak mau menghakimi saya. So Yesus kamu menghakimi siapa? 12 suku. Dia aja. Oh iblis, mana mau dia sama iblis? Matius 19 ayat 28 yang aku Orang hakimi. kitab Tata. orang mereka urus. Saya tidak ngurus, saya meluruskan ajaran Yesus yang kalian sesatkan. Coba kalian tidak mentuhankan Udah kayak berilmu kali. Makanya saya kan bilang, Tahta tolong dong injilin. Bukan. Ya, kata Yesus, Tahta tolong dong diinjilin orang Kristen karena mereka berani mentuhankan saya. Yang ngerti Bible kan kamu. Ngarang. Loh kok ngarang? Buktinya kalian tidak berani lawan saya. Kok ngarang? Loh kalau saya ngarang, ayo dialog dengan saya. Mana dalilnya kok dia bilang gitu samamu? Oke, coba kamu nanya ke saya tentang Yesus. Langsung saya nanya ke Yesus, ayo. Ngapain kamu tanya-tanya agama saya yang kayak gitu? Takut kan? Memang saya itu akrab sama Yesus. Dia mengenai Yesus tapi dibelok-belok. Enggak, dia nyari kesalahan Oke, kita doang biar oke. dia merasa Oke. agamanya itu benar. Kalau saya belok-belok, coba saya gantian dengan kamu. Siapa itu Yesus menurut Yesus? Ayo gantian. Siapa? Kalian berempat, ayo. Akulah ada jalan kebenaran dan hidup. Itu kata Data, Yesus. silakan. Pakai data. Gak yang ada yang banyak. bisa sampai Dan kepada Bapa siapa kecuali tanpa datang Yesus. kepada Allah harus percaya Yesus bahwa mati itu. Dulu ya, saya ada paketannya. Nama, saya ada tamu sebentar. Lanjut dulu. Biar sudah MR. Udah nyata-nyata nyembah iblis, kalian nggak percaya sama kitabnya. Oh, berarti Kristen nyembah iblis ya. Bunda Rama monitor. Catat. Yang itu lah pakai data. Coba tunjukkan kalau Kristen itu nyembah iblis. Ya mereka itu menghakimi, begitu sudah mereka kemampuannya. Loh iya, Andre Selalu ini bilang. Ini, Andre ini Anu, bilang Kristen mereka ini sedikit-sedikit ngomongin orang neraka mereka itu. Andre ini Kristen apa Islam? Kok Kristen nyembah iblis katanya? Andre. Dia itu Bang. Andre. Teman-teman. Kita itu tidak pernah ngurus kitab orang. Cuma mereka ini suka urus Bang kitab. Hos, mohon izin turun ya Bang Hos. Sebentar dulu Bang MRJ, sebentar dulu. Aduh, Bunda ini Rama. lagi Bunda Rama siap-siap monitor, Bunda berangkat Rama. ini. Bunda Rama monitor. Ini Bunda Rama ini. Bang Baal monitor Bang Baal. Ustaz Tata. Saya masih beli paket teman-teman.
Kita ini mikirin kitab kita aja berusaha, apalagi mikirin kitab orang. 100 berapa? 193. Makanya Yesus bilang janganlah engkau menghakimi saudaramu itu. Iya, ini kan ranah diskusi. Ini kan ranah diskusi, Raja Wali. Jadi adu data biar teredukasi pada penonton-penonton yang ada di bawah, gitu kan. Ustaz Tahta itu kan ketika bernasi, beliau kan menyajikan banyak data, komparasi antara Al-Quran, Bible, dan Perjanjian Lama kan, gitu kan. Coba bantah. Iya, dia mengambil ayat itu, Bang Arif. Dia ngambil ayat itu, berangkatnya contohnya dari Surabaya, tujuan Bandung. Dia jawab tujuan Makassar. Ya dibantah aja. Kalau memangnya tidak ada. Yang banyak itulah. Ya, coba di mana Yesus berkata bahwa aku adalah firman. Dari tadi Anda nggak menjawab. Di mana Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan. Coba silakan jawab dulu. Jawab dulu. Yang banyak itu di kalian, Bang Arif. Jadi makanya nggak ngerti. Iya, makanya dijawab dulu. Di mana Yesus berkata bahwa aku adalah firman. Kalau manusia, logikamu semua. Jadi makanya jadi ngawur, jadi nggak nyampe. Makanya pakai data. Di mana Yesus berkata bahwa aku adalah firman. Jadi itu makanya kan, jadi tambah itu bingung. kan nggak bisa menjawab kan? Coba tunjukkan di mana Yesus berkata bahwa aku adalah firman. Coba. Jadi nggak ada guna. Sia-sia aja kan ngomong, Pak. Sia-sia aja. Coba. Kamu lah. Iya, makanya coba Anda Nggak tampilkan usah bantah data orang. ini. Itu urusan kamu. Iya, Yesus itu kan punya Tuhan. Urusanmu. Sebentar. Yesus punya Tuhan apa enggak? Itu urusanmu. Urusan kami ngurusin. Kenapa kamu urusan Tuhannya orang? Kalau memang urusan iya, kelar, nggak usah diskusi. Ini sudah penasaran. Mereka sudah penasaran. Kamu nggak penasaran dengan Yesus, ngapain ngomong-ngomongin dia? Sekalian terima aja dia sebagai juru selamat. Lagi enak. Kutanya kau, Raja Wali. Sebentar. Kutanya kau. Yesus punya Tuhan apa enggak? Silakan jawab dulu. Kutanya kau. Yesus punya Tuhan apa enggak? Silakan jawab dulu. Kalau dia punya Tuhan, ngapain dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup? Kalau memang dia punya Tuhan, ngapain dia ngomong gitu? Orang siapa percaya kepadaku, ia memperoleh hidup kekal. Ya, makanya jawab pertanyaan saya, Yesus punya Tuhan apa enggak? Kalau nabi itu kalau dia nabi enggak ngomong begitu. Itu mana ada nabi ngomong begitu? Lu kan Yesus nabi juga, disebut dengan nabi. Itu gelar saja sementara dia di bumi itu. Dia memang Tuhan itu. Di mana? Iya, makanya tunjukkan di mana Yesus bilang bahwa aku adalah Tuhan. Tidak ada Alkitab, tidak ada agama lain ngomong seperti Yesus bilang ini, akulah jalan itu. Dia bilang bukan kamilah jalan itu. Semua para nabi itu, semua utusan yang diutus oleh Sang Pencipta, oleh Sang Sumber, itu semuanya jalan semuanya, jalan menuju Bapa. Gitu. Tapi kan tidak ada ngomong bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, tiga itu. Loh, semuanya, semua para nabi yang diutus. Yesus punya Tuhan, itu adalah jalan. Dia bilang aku cuma ngomong ke sana. Perantara dari Sang Sumber agar perintah-perintahnya itu dilakoni. Terlihat pengantara itu karena dia turun terpisah dari atas, bukan berarti dia itu nabi biasa. Ya, coba tunjukkan di mana Yesus Yesus itu menyatakan bahwa aku ini adalah Tuhan. Coba tunjukkan di mana. Itu dikatakan di Yohanes 13 ayat 13 juga ada di sana. Yesus itu enggak kayak nabi yang lain sombong jabatan. Selamat siang saudara-saudara. Dia itu punya jabatan tapi tidak ngomong. Selamat siang. Mana Dem? Ini Demian ini Ustaz. Iya. Silakan Bun Rahma, saya masih beli paket Bun Rahma. Habis seketika ini. Oke, siap. Gimana saudara? Saya pikir ayat tadi itu, akulah kebenaran dan hidup, itu sudah bisa jadi renungan loh kepada saudara itu. Dipikirkan aja itu dari semua nabi yang ada di Alkitab. Cuma dia ngomong. Ya Bang, dengar Bang. Kebenaran itu kenapa? Karena Yesus yang membawa ajaran dari Tuhan. Apa ajarannya? Mengenal satu-satunya Allah yang benar, itu kebenaran yang dibawa oleh Yesus.
Maka Yesus berkata, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Maka Yesus adalah jalan. Siapa yang mengikuti perkataan-perkataan Yesus, maka dia akan selamat. Jalan menuju keselamatan. Dia adalah jalan, dia adalah terang. Karena memang melalui Yesuslah orang-orang Israel mengenal akan Tuhan. Ya kan? Maka dia akan selamat kalau mengikuti pengajaran Yesus. Apa pengajaran Yesus? Mengenal Allah satu-satunya. Dia berdoa kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Itulah, maka adapun data tertulis bahwa firman yang Yesus sampaikan itulah yang akan menghakimi kalian. Artinya perkataan-perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, itulah nanti yang akan dimintai kalian pertanggungjawaban. Dan itu pun hanya kepada Bani Israel, kawan ya. Tapi oke lah. Intinya dulu perkataan Yesus dipahami. Bahwa firman yang aku Yesus itu berkata begini, dia tidak berkata barang siapa mentuhankan aku. Dia berkata begini, barang siapa percaya. Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa dia, Bang? Sebagai jalan kehidupan. Nah, sebagai jalan, kebenaran. Iya. Iya, jalan Sebagai karena kebenaran. Yesuslah. Iya, Yesuslah yang memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel. Bagaimana Tuhan itu, apa larangan, apa Justru perintah Yesus Tuhan. itulah yang nama Tuhan itu. Memperkenalkan Mama, itulah namanya. Yesus memperkenalkan Bapa lah satu-satunya Allah yang benar. Yesus Makanya memperkenalkan di dalam Yohanes dirinya berapa adalah itu dia utusan. katakan aku dan Bapa itu satu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Ya, satu. Yesus pun satu dengan murid-murid. Satu dalam arti apa, Bang? Satu dalam arti keinginan. Kalau satu dalam murid-murid itu satu dalam pengajaran. Kalau satu dalam kuasa itu Yesus bersama Bapa itu. Beda Bu, Kata harus Yesus. diartikan. Harus Dengar, bisa Bang, Ibu kata- mengerti ya, Bunda. Dengar, Bang. Harus Kata Yesus sebentar. Ketuhanan dengan pengajaran itu Yesus bersama muridnya itu satu dalam pengajaran. Nah, Yesus bersama firman itu dengan Bapa itu satu dalam ketuhanan. Yesus memperkenalkan siapa satu-satunya Tuhan yang benar, siapa? Ya adalah dia itu sendiri gitu loh. Mama Nah, Yesus coba buka. memperkenalkan Coba buka. Allah. Allah satu-satunya yang benar. Sementara Bu, Siapa itu Allah? sampai Allah itu sekarang adalah ini, Bapa sampai sekarang yang jadi dipanggil masalah Bapa masih ini tentang oleh nama. Yesus. Contohnya nama Bapa, ya kan, nama Allah, nama Allah. Sampai sekarang pun dunia masih bingung itu nama siapa. Ya, Anda bingung, Anda yang bingung karena anak orang. Kami nggak Anda bingung tuhankan. karena sudah ada nama kami diberi. Enggak, karena anak manusia kau paksa Tuhan. Karena Padahal Yesus nama pun Allah, bertuhan. nama Bapa itu sampai sekarang siapa orangnya? Ya enggak, Tuhan itu enggak bisa dilihat, kata Yesus. Coba baca Itu Matius. kenapa Matius. mengatakan Coba. hal-hal begitu? Karena memang tidak mampu, makanya dikatakan tidak bisa dilihat. Enggak. Sebenarnya mudah, Bang, mudah. Kalau kau mengikuti perkataan Yesus, Matius 5:37, apa kata Yesus? Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa didengar suaranya. Maka dia mewakilkan dirinya kepada utusannya. Nah, para utusannya ini seperti Yesus, dialah yang memperkenalkan Tuhan itu bagaimana. Tuhan itu enggak turun ke bumi, hancur bumi ini. Coba baca Yeremia itu. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi bersama manusia di bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Itulah makanya Karena dia Tuhan menggunakan Maha tubuh besar. Yesus itu. Nah. Itulah dia menggunakan tubuh itu. Jadi kau pikir Yesus ini kerasukan Tuhan? Tidak ada ayat kerasukan. Itu kan bahasa di sana, bahasa Dia kalian. mempergunakan tubuh Kerasukan. Yesus. Tidak ada, tidak Yesus usah itu lah ibu mengelus-elus Yesus, tapi ibu sendiri juga menghina. enggak. Yesus itu apanya yang Tuhan Yesus? Coba, apanya yang Tuhan? Rohnya apa? Makanya Yesus Kedagingannya? itu kan Tuhan itu menjadi Yesus itu bertubuh manusia itu. Oh, jadi Tuhanmu menjelma jadi manusia. Ya kan pada mulanya ialah firman itu. Pada mulanya itu adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan Kenapa firman kayak itu adalah Allah.
Kayak siluman dong, menjelma-menjelma. Ketika Nah, Tuhan itulah karena menjelma ibu jadi pemahamannya dari goa sana, jadi semua misteri ibu sebut. tersinggung. Ketika Tuhan mau menjelma menjadi manusia, berarti Tuhan Iya, mau bukan manusia. tersinggung karena bahasa siluman, bahasa gaib itu kan Nah, diperoleh dari yang goa. menjelma-menjelma itu ya kita biasa Ya nonton kan, kan. kami dulu saya belum Jadi, bertobat juga saya sering masuk goa. Kami cari-cari benda sakti. Bang, Tuhanmu keluar dari goa jadi Tuhan. Dia dikubur di dalam Nggak ada, goa. itu kemudian bukan dia goa, keluar itu dari kuburan. Pada zaman itu kuburan kan di Keluar dalam dari batu. goa. Keluar dari goa, jadilah Tuhan. Pada saat itu kan kalau kuburan di sana kan dari dalam batu digali. Iya, digali itu dulu Bukan di dalam goa, goa. kalau goa digali. memang itu terbentuk sejak dulunya jadi. Di dalam goa digali itu. Kemudian Kami dulu itu suka masuk goa kalau bertapa, Bu. ditanam Tuhanmu di Cari-cari situ. keris, cari-cari Kemudian benda keluar. sakti. Cari benda-benda sakti. Keluar Kami dari itu suka goa. masuk goa itu kerjaan kami dulu itu. Keluar dari goa jadi Tuhan. Jadi Aneh kalau ya. kami mau ketemu jin, kami mau ketemu goib, kami masuk goa. Oh, berarti Tuhanmu ketemu jin di dalam goa? Kami dulu saya belum mengenal Yesus loh. Saya ini orang-orang kafir asli dulu, nggak ada Tuhan. Oh, pantesan sampai sekarang masih menuhankan anak orang. Makanya saya sering masuk goa. Masih Untuk mau sesat, Bang. bertapa. Makanya kok Makanya kafir, kalau ada Bang. bahasa goib, bahasa jin, itu bahasa kami memang dapat tenaga dari dalam itu. Pantesan, Bang, masih sesat sampai sekarang masih menuhankan anak orang toh. Kan kau bilang Tuhan menjelma menjadi manusia, berarti Tuhanmu manusia dong. Jelas kan ada ayatnya. Tuhannya manusia, kawan. Kitab-kitab para nabi itu kan sudah bernubuat di Yesaya segala macam. Itu jelas Tuhannya kok, jadi ibu pura-pura manusia. nggak tahu. Tuhannya manusia, teman-teman. Padahal dalam bilangan ya, di dalam bilangan di Bibelnya Tuhan itu bukan manusia. Berarti dia Iya. kepala batu, mengingkari Bibelnya, teman-teman. Tapi kan Di di dalam perjanjian Bibel- baru dia datang. Di dalam Bibelmu itu Tuhan itu bukan manusia. Oh, Dia datang dari ditunggu-tunggu yang tidak ada menjadi ada. oh jadi tadinya itu Tuhan belum itu kalau manusia ya? sembunyi-sembunyi namanya bukan Tuhan, nggak bisa buat apa-apa itu. Oh, jadi tadinya bukan manusia. Itu kemudian namanya dia Tuhan turun. kira-kira, Benar, Mbak. Bang. Bayangin Mbak mau percaya hanya kira-kira itu namanya. Iya, iya. Jadi, kira-kira jam berapa Yesus disalib ya? Oh, kira-kira ya. Oh, banyak kali kira-kira di Bibelmu Kan ya. Tuhan yang Mbak Jadi hanya ketika- kira-kira. Jadi Tuhanmu kan? itu ketika, Bang, Hanya ketika Tuhanmu. Kita lihat Bang, dari langit, kita lihat Bang. napas. Abang, dengar Oh, dulu, itu Bang. buatan Tuhan, Bu. Oh, di bukannya Bibelmu banyak pribadi. kali kira-kira, Bang. Banyak kali kira-kira, Bang. Ketika Tuhanmu turun ke bumi menjelma jadi manusia, berarti Tuhanmu manusia. Kita itu jelas ada, Mbak. Makanya roh itu turun menjadi Saya tidak tanya manusia. roh. Nah, ketika dalam Tuhan Lukas turun ke 2, bumi jadi di dalam manusia, Lukas yang 2 mati di itu. tiang salib, Bang, yang mati di tiang salib ini manusia atau odong-odong? Di dalam Lukas 2 itu jelas. Itu hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kan sudah berubah jadi manusia, bagaimana kau bilang Tuhan lagi? Makanya dengan begitu besar kasih Allah, kasih Bapa ini kepada dunia, dia sehingga dia mengutus, harus turun. Oh, sehingga dia mengutus anaknya menjadi tumbal. Saya tanya, Bang, tadi kenapa Tuhanmu itu ketika turun ke bumi jadi Terserah, manusia? Mbak, mau jadi tumbal jadi apa, kan kenyataannya ada. Kenapa dia? Kenapa dia kena ban? Karena pelanggaran. Aduh. Karena pelanggaran itu. Jadi doktrinnya itu sudah kental ya, teman-teman. Gak apa-apa. Pikiran Itulah kebencian, Pak doktrinnya. Ren. Udah kental. Andre 123. Andre 123. Katanya tadi Tuhannya sudah menjelma jadi manusia. Kemudian dia kutip lagi Lukas 2:11. Hari ini telah lahir Tuhan. Yang lahir manusia apa Tuhan Bunda sih? Rama enggak ada peringatan Bunda Rama barusan. Gak ada Ustadz. Enggak ada peringatan, makanya saya hapus. Ini antri ini siapa ini? Andre 123, saudara Kristen, Muslim. Andre. Cek Andre. Kalau sama Ustadz Tahta itu oten-oten tobat ya. Ilmunya Ustadz Tahta itu menguasai luar dalam Bible, Al-Quran. Mencret. Kita nyimak itu sambil ketawa-ketawa. Andre 123 Kristen Muslim, saudara. Pak Haji Indra ini mungkin gak ini ya. Jadi memang ya teman-teman, membingungkan memang. Katanya Tuhannya sudah jadi manusia, tapi yang dilahirkan Maria Tuhan. Manusia apa Tuhan sih? Atau manusia sekaligus Tuhan? Berarti
Tuman, Tuhan yang manusia. Belum lagi kita masuk Roh Kudus ya, tambah membagongkan masuk Roh Kudus. Tiga pribadi dipaksakan jadi satu hakikat. Ya satu hakikat. Saya nggak pakai anti rukat udah. Oh nggak pakai. Iya, Oh, tapi oke, nggak oke. pakai akun biasa. Nah ini ditangguhkan ya. Apanya ditangguhkan? Rungkatin aja Ustadz dan dikena lagi Ustadz. Bentar saya dibanding dulu. Anda juga nggak ngomong ini, jangan-jangan cuma mau naik ini. Apa yang dibatasi ini? Mungkin tadi Ustadz yang oten. Dibatasi. Apa? Oh, gift, pemberian hadiah. Oh, hadiahnya Ustadz. Hah? Hadiahnya dibatasi, ditutup. Nggak bisa? Nggak bisa. Iya, giftnya. Parah. Iya, kena pelanggaran masalahnya tadi. Tap-tap layar ya saudaraku, netizen, atau Ustadz mau rungkat silahkan. Paling sekian menit sih, tapi kalau mau rungkat nggak apa-apa Ustadz. Selama live ya ini, selama live. Gak ada 10 menitnya teman-teman, gak ada ya? Iya, biasanya enggak sih. Biasa 5 menit, 6 menit. Mencret ya. Aduh, ini konsekuensinya kalau pakai akun biasa, makanya punya Gerunda itu saya memang proteksi dengan anti rukat tiap hari itu. Oh. Iya, kalau sudah habis, saya update lagi di premium. Oke. Ya. Cuman saya ini karena yang anti rukat saya kena shadow ban. Penonton itu paling full 200 gitu kan. Saya coba untuk hari ini memang nggak pakai anti rukat. Dan yang menguatkan juga itu kalau ini ya absen ya teman-teman itu love orange di atas Ya, tuh. love orange. Tindis ya, itu baru 40 loh. Coba teman-teman, saudaraku netizennya. Itu memperkuat Komal juga tuh. Love orange di samping namanya Ustadz itu ada kan tanda-tanda lope, gambar lope. Tapi ya nggak bisa lah Bunda dong sekarang ditangguhkan ini, nggak bisa ngirim. Oh iya benar Ustadz. Selama live, bukan 10 menit ini, selama live. Iya kan? Aduh, udahlah matikan. Rungkat. Pembatasan ditangguhkan. Iya nggak bisa bener Bang, nggak bisa. Ayo Ustadz rungkatin biar ini normal. Ya udah, saya turunkannya satu-satu ya. Iya Ustadz. Mohon maaf Pak, saya turunkan Pak. Sambil lalu nunggu Gerunda, siapa tahu beliau juga boleh. Tadi beliau ada di jalan, cuman izin parkir dulu Bang Arif. Oke. Ya ini saya nunggu dulu ya, nunggu apa banding saya tuh disetujui apa enggak gitu kan. Parah ya. Kena ini pembatasan, ujaran kebencian. Saya kan nggak pakai anti